Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin doa hari ini? Saya Bu. Silakan Andi. Oke teman-teman, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen dulu ya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Ibu. Andini hadir? Hadir Bu. Nazwa Azahra Hadir. Siti Khadijah hadir? Nggak hadir Bu, sakit. Oke, baik. Oke, sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Bentar ya. Oke, kita mulai. Ikutin ya anak-anak. Iya Bu. Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Kemarin kita sudah membahas tentang perubahan wujud benda. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda. Ada yang tahu sifat-sifat benda ada berapa? Ada 3 Bu. Apa aja? Silakan Andini. Benda padat. Oke, bentar. Satu, Benda padat. yang kedua benda apa, Andin? Benda cair. Ada benda cair. Yang ketiga, Benda gas. oke, bagus sekali jawabannya. Oke, baik anak-anak. Ada yang tahu pengertian dari benda padat? Nggak ada Bu. nggak ada. Oke, baik. Jadi benda padat itu adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk tetap. Ada yang tahu contoh dari benda padat? Batu. Oke, bentar ya. Contoh dari benda padat ada batu. Contoh yang kedua dari benda padat ada Pulpen. oke, pulpen. Ada yang tahu lagi? Papan tulis. Oke, bisa juga ya anak-anak. Nah, selain tiga ini masih banyak benda-benda padat. Nah, sekarang kita membahas tentang benda cair. Ada yang tahu pengertian benda cair? Dari padat ke cair Bu, jadinya kayak es batu. Oke, Yang bagus sekali cairkan. jawabannya. Oke, jadi benda cair itu merupakan benda yang berbentuk cairan. Contohnya ada yang tahu? Saya Bu. Apa? Silahkan yang ini. Air. Ada air, terus ada apa lagi? Ada sirup. Sirup masuk juga. Terus yang ketiga ada lagi? Susu. Oke. Nah, sifat-sifat benda cair itu adalah bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Misalkan air kita taruh di dalam gelas, dia akan mengikuti wadah yang ditempatinya. Yang kedua ada menempati ruang, dan yang ketiga mempunyai massa, dan yang terakhir permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang benda gas. Ada yang tahu pengertian benda gas? Nggak tahu Bu. Oke, jadi benda gas ini adalah uap air. Uap ini merupakan benda gas yang dihasilkan dari proses pemanasan
Dengan demikian, uap air ini juga adalah hasil dari proses pemanasan air dalam suhu tertentu. Misalnya di rumah, ketika kita hendak memasak air untuk membuat minuman atau untuk keperluan lainnya, ketika air sudah hampir masak atau mendidih, itu akan muncul uap air yang menyerupai asap. Selanjutnya, sifat-sifat benda gas itu yang pertama, tidak bisa dilihat atau tidak bisa dirasakan. Contohnya ada yang tahu? Asap. Oke, asap, bagus. Ada lagi? Nggak tahu lagi Bu. Angin. Angin tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan. Oke. Masih semangat nggak nih buat belajar hari ini? Semangat Bu, tapi lemas. Oke, udah capek ya hari ini. Oke, dan biar nggak pada lemas untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ikutin ibu dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Udah semangat belum adik-adik? Belum lagi Bu, lagi. Mau lagi sekali lagi ya. Iya, Bu. Ikutin ibu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat ya. Iya Bu. Apakah ada yang ingin bertanya tentang sifat-sifat benda? Saya Bu. Oke, silakan Andini. Contoh dari Siapa? contohin dong Bu, dari benda padat ke cair itu kayak gimana Oke, contohnya? contoh benda padat dan cair ya. Iya Bu. Oke, jadi di sini kita akan memakai contohnya yaitu es batu. Ini es batu ini dari benda padat. Lalu kita tunggu beberapa menit untuk menjadi cair. Kita tunggu 10 menit ya, anak-anak. Iya Bu. Oke, anak-anak, ini hasilnya dari benda padat ke cair. Ini sudah meleleh es batunya jadi padat ke cair. Oke. Oke, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan berikan kalian tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu adalah kalian mencari contoh dari sifat-sifat benda versi kalian ya. Iya Bu. Oke, tugas kelompok ini terdiri dari 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Kalian boleh pilih anggotanya masing-masing. Oke, Ibu beri waktu 15 menit. Silakan. Oke, baik anak-anak, sudah semua tugas kelompoknya? Udah Bu. Oke, kita kumpulin dan kita akan bahas tadi yang sudah kita diskusikan. Ibu, kelompok siapa yang ingin maju? Saya Bu. Oke, silakan Adi. Contoh benda gas: uap air, oksigen, udara. Contoh benda padat: lemari, meja, dan kursi. Contoh benda cair: air, bensin, dan kecap Bu. Oke, baik, bagus sekali ya diskusi. Untuk kelompok Andini, berikan tepuk tangan, silakan duduk. Oke anak-anak, karena waktu sudah mau habis, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat benda, yaitu terdapat dari 3 benda. Ada 3 benda ada yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian sudah paham semua? Sudah Bu. Oke baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Bu.
Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan mengadakan percobaan tentang sifat benda, di mana sifat benda pada percobaan ini yaitu benda padat. Oke, alat dan bahan yang sudah saya sediakan di sini ada pensil, kemudian ada penghapus, kemudian ada peraut pensil. Ya, sebenarnya harus ada buku catatan, cuman di sini buku catatannya saya screenshot saja nanti. Oke, langkah kegiatannya yang pertama, ambillah pensil yang masih utuh, kemudian perhatikan bentuknya dan gambarlah. Oke, perhatikan bentuknya di sini masih utuh ya, masih baru. Saya screenshot ya. Oke. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan menggunakan penyerut pensil, rautlah bagian ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Oke, saya raut ya. Nah, ini sudah bisa dibuat untuk menulis. Kemudian setelah diraut, perhatikanlah, gambarlah dan bandingkan gambar ini dengan gambar pensil yang utuh sebelumnya. Oke, ini gambar pensil yang sudah diraut. Langkah yang ketiga, ambil penghapus pensil, amati bentuknya dan gambarlah di sini. Ini ya. Kan saya screenshot ya adik-adik. Oke, kemudian langkah keempat, gosokkan penghapus tersebut ke permukaan meja yang rata dan halus selama beberapa saat. Oke, saya gosokkan di sini. Ini. Nah. Oke. Udah di sini ya. Nah, setelah digosok, amati bentuknya. Ayo kita amati. Ini penghapus yang sudah digosok kepada meja. Terutama pada bagian yang digosokkan di sini ya. Nah, gambarlah dan bandingkan dengan gambar sebelumnya. Oke, sudah dibandingkan kan? Nah, ayo coba kita diskusikan. Yang pertama, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ayo kita bandingkan pensil yang sebelum diraut dan yang setelah diraut. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Iya, berubah ujungnya setelah diraut. Di sini ya. Nah, yang sebelumnya ini. Yang setelahnya ini. Oke. Yang kedua, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Oke, kita bandingkan. Ini yang setelah ya, ini. Yang sebelum ini. Oke, kita bandingkan. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Tentunya iya, di sini ya, berubah bentuk. Nah, terutama pada ujung pada bagian yang digosokkan, ya, berubah bentuk setelah digosokkan. Oke. Yang ketiga, apakah kesimpulanmu? Ya, suatu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti yang sudah saya praktekkan barusan, seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, atau diberi perlakuan secara fisik. Perlakuan secara fisik bisa dengan menyerut, ya, bisa dengan menyerut yang barusan, atau menggosok-gosokkan, atau bisa menggunting, menekan, melipat, atau menyobek.
Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.